Diam berarti nggak ada ya. Oke. Oke. Saya share ya PPT-nya. Oke, Bu. Sudah masuk? Sudah masuk belum? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum. Sudah belum? Udah. Sudah, oke. Anda buka, kalau ada pertanyaan silahkan. Atau langsung yang bertanya yang kemarin kurang jelas mana silahkan. Silakan, saya kasih kesempatan bertanya. Ini udah semua nih, masih ada satu lagi. Siapa yang belum satu lagi? Halo Vito? Vito udah ada belum? Jangan-jangan Vito nih yang belum. Oh, Vito udah ada. Yang belum masuk siapa Vito? Oke, sudah komplit. Ada yang mau bertanya silahkan yang kemarin. Davi mau tanya? Enggak, Oh Bu. enggak, berarti udah jelas ya Davi ya? Oke, Iya. sip. Yang lain? Nicholas, Tessa, Darmawan, Dini, ada pertanyaan? Astrid? Clarissa? Belum, Bu. Belum. Julia? Aldrik? Arik? Nggak ada nih, kok nggak ada yang on cam satu pun nih, ngapain nih? On cam dong. Ya, oke. Bentar, Bu. Ya, silakan on cam. Astrid, ada pertanyaan Astrid? Saya mau nanya sih, Bu, tapi dikit doang kok, Bu. Kurang kencang Astrid, gimana Astrid? Yang kemarin kan ada yang tabel sama yang cara yang pakai rumus itu, Bu. Kalau misalnya di Ya, betul. ujian keluar, kalau di ujian keluar boleh pakai yang mana aja atau harus pakai yang tabel, Bu? Kalau saya lebih enak pakai yang rumus saja. Oh, maksudnya pas ujian boleh, Bu, nggak harus pakai tabel gitu, Bu? Enggak, kalau udah pakai rumus nggak perlu tabel. Oh iya, makasih, Bu. Kalau itu kan ada dua cara ya, mencari apa harga penerbitan obligasi itu atau harga jual obligasi. Yang pertama kita pakai rumus yang saya kasih kemarin, yang kedua bisa pakai tabel.
Kalau sudah pakai rumus nggak perlu lihat tabel. Kalau sudah pakai tabel nggak perlu pakai rumus. Kemarin kan kita hanya untuk mencocokkan aja. Kita pakai rumus, kemudian kita lihat hasilnya sama nggak dan tabel harusnya sama gitu ya. Nah, gitu. Yang present value pokok maupun present value interest-nya harusnya sama dengan tabel dengan rumus. Sama kan kemarin? Iya, Harus Bu, sama. Sama, angkanya pasti sama. Di tabel itu sebetulnya angkanya sudah ada. Nah, tapi kalau menurut saya lebih praktis menggunakan rumus ya. Oke. Jadi saya ulang lagi, kalau sudah pakai rumus nggak perlu pakai tabel. Kasih, Bu. Oke. Iya. Enak tabel atau enak rumus? Enak rumus, Bu. Enak rumus kan? Iya, oke. Rumus itu udah dihafal aja, kita nggak perlu bawa-bawa tabel. Kalau tabel kan Anda ngapal segitu bisa, nggak bisa kan? 10% itu kan bisa misalnya N-nya sampai 20, nggak mungkin hafal. Baru 10%. Belum nanti yang interest market-nya berapa. Nah kan, dari 1 sampai ini ngapalin, nggak mungkin hafal. Tapi kalau rumus kita cuma simpel aja rumusnya. Mau N-nya mau berapa kek, mau interest market-nya berapa kayak tinggal masukin aja ketemu. Dan pasti hasilnya sama dengan ada di tabel. Oke. Gitu ya Astrid. Yang lain ada pertanyaan? Silahkan. Putri ada pertanyaan Putri? Belum ada, Ibu. Belum. Oke. Nah sekarang misalnya, Anda cari misalnya, kita menerbitkan obligasi. Anda tulis, nanti Anda cari, ini simpel aja. Kita menerbitkan obligasi, aduh, kok batuk sih? Menerbitkan obligasi sebentar. Kita menerbitkan obligasi, misalkan nilainya simpel aja ya, 10.000. Ya, jadi face value-nya 10.000. Kemudian interest-nya itu adalah 10%. Ya, jadi bunga obligasinya 10%. Kemudian bunga pasarnya itu adalah, interest marketnya adalah 12%. 12%. Kemudian jangka waktu obligasinya itu adalah 3 tahun. Nah, nggak usah panjang-panjang, 3 tahun aja. Anda cari berapa kira-kira penerbitan obligasi itu harganya, atau harga jual obligasinya berapa? Kalau kita lihat dari interest-nya, nanti akan ada diskon atau premium. Anda sudah bisa nebak dari tingkat interest-nya aja. Diskon atau premium? Lihat interest-nya aja. Di sini bunga obligasinya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Ya, siapa bisa jawab? Diskon ya, Bu ya? Harusnya diskon. Betul, diskon. Nah, sekarang Anda hitung, benar nggak diskon? Diskon itu ketemunya harusnya. Ayo, oke. Buktikan. Ayo. Ini yang lain mana nih? Nggak semangat nih, belum pada nongol nih. Felis mana, Gina mana, Tiara mana nih, Julia mana nih?
Najwa, Clarissa, Vito? Darmawan mana nih? Nggak kelihatan nih. Ya, siapa yang ketemu duluan? Diskon ketemunya ya. Ya Davi, berapa Davi ketemunya Davi? Yang jelas di bawah 10.000, ayo. Ini kita bikin aja tambahan lagi ya, tadi bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember gitu ya. Tadi diterbitkannya 1 Januari, kita bikin aja tahunnya 2020. 1 Januari 2020 penerbitannya ya. Jangka waktunya 3 tahun, bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Semuanya ngitung ya, biar nggak bingung, biar bisa. Julia udah ketemu, Julia? Berapa, Julia? Lagi ngitung Bu, tadi habis dari toilet. Oke, silakan.
Dini, sudah ketemu Dini? Halo Dini. Belum Bu, habis dari toilet. Oke. Perusahaan di Indonesia itu banyak sekali yang menerbitkan obligasi ya. Banyak sekali. Oke. Bu, ini yang ditanya harga obligasinya kan Bu? Iya, harga aplikasi yang dicari. 9.519,6 Bu. Buletin aja, buletin. Buletin jadi berapa? 9.519 Bu. Bukan 9.519. Ke 20 buletinnya kan di belakangnya 9 kan angkanya di atas 5 kan itu? 9.520. Ya, betul. Yang lain ketemunya berapa? Saya tadi sama kayak Julia Bu. Sama Bu. Sama ya? Oke, kalau sama berarti sudah betul. Nah, jadi yang present value pokoknya yang di rumus 1 plus 0,12 pangkat min 3 itu ketemunya berapa? Kan 0,71178 ya? Tuh. Jadi ambil aja 5 angka di belakang koma kalau ini ya. Kalau terlalu banyak angkanya ambil aja 5 angka di belakang koma. Kemudian yang di bunga yang di rumus 1 min 1 plus I pangkat min N per I itu ya. Itu ketemunya berapa? 2,40183 ya? Iya Ya, Bu. Bu. Ya, nah jadi totalnya kalau kita total harga penerbitan obligasinya itu adalah 9.520. Betul, berarti semuanya sudah bisa dong. Masih ada yang salah nggak sampai di sini? Mencari dengan rumusnya. Nanti Anda nanti Anda lihat di tabel bunga yang saya share tadi ya, di situ kan ada tabel bunganya. Anda cocokkan, benar nggak tadi yang present value pokok yang 1 plus 0,12 pangkat min 3 itu tadi ketemunya berapa? 0,71178 gitu ya. Pasti sama dengan yang angka yang di tabel. Caranya N-nya dilihat, N-nya yang sebelah kiri itu 1, 2, 3 tahunnya, kemudian cari yang bunganya itu adalah 12%, cari di situ titik ketemunya antara 3 dan 12, tarik garis ya. Nah, nanti ketemu di situ. Oke, berarti cara mencari harga jualnya, penerbitannya sudah
Oke semuanya. Ada pertanyaan yang lain, mungkin masih ada yang kesulitan? Nggak ada? Oke ya? Oke semuanya. Kalau saya rubah misalnya bunga dibayar 1 Januari dan 1 Juli. Apa yang dirubah dari rumus itu? Tadi kan bunga dibayar 1 tahun sekali setiap tanggal 31 Desember. Kalau saya rubah bunga dibayarkan 1 Januari dan 1 Juli, apa yang dirubah di rumus? N. Pangkatnya, Bu. N-nya Anda kalikan 2, I-nya Anda bagi 2. Ya. Oke. Kemudian untuk present value bunganya yang Anda cari tadi, kalau ini tadi kan 10% kalikan 10.000. Kalau bunga dibayar setahun 2 kali berarti berapa di situ? 500 ya. 6/12 kali 10% kalikan 10.000. Oke, nah itu aja bedanya. Nah. Oke? Semuanya oke? Oke. Semuanya ini diem ini sudah jelas apa bingung? Saya, waduh, tanda tanya ini yang nggak jawab ini loh. Kalau yang sudah manggut-manggut berarti sudah jelas. Yang bilang oke sudah jelas. Lah yang diem ini gimana ini? Tolong suaranya yang diem sudah jelas belum? Lah nggak ada yang jawab juga. Kita anggap sudah jelas ya? Oke, karena saya sudah menanyakan ada pertanyaan atau tidak. Oke. Nah sekarang dari jurnalnya, ada pertanyaan nggak jurnal? Jurnal-jurnalnya ada pertanyaan tidak? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kita lihat yang PPT ke-71. PPT 71. Kemarin kan sudah itu ya. Ada pertanyaankah itu? Kemarin sudah ini. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada ya? Jelas kan ya? Oke, sip. Kemudian kita lanjut. PPT yang ke-73. Kalau tadi kan diskon, sekarang premium. Kemarin juga sudah. Saya ulang lagi, ada pertanyaan kah? Anda tulis saja di situ ya. Kemarin bunganya berapa? 8% kalau nggak salah ya. Bunga pasarnya 8% ya. Anda tuliskan di PPT situ nggak ada bunga pasarnya berapa ya. Bunga pasarnya itu 8%. Jadi nanti kalau Anda buat belajar, nyari dengan rumus, Anda takutnya lupa ya. Anda tulisin aja ya di catatan Anda itu bunganya pasarnya adalah 8%. Oke. Kalau yang diskon tadi bunga pasarnya berapa?
Bunga pasarnya berapa kemarin? 12, yang diskon tadi loh ya. Yang PPT 71 itu bunga pasarnya 12 ya. Oke. Kalau yang premium bunga pasarnya adalah 8. Oke. Jadi ini enggak ada pertanyaan. Kemudian ini enggak ada. Oke. Enggak ada lagi. Nah, berarti semuanya sudah untuk obligasi, baik premi maupun diskon. Oke, sudah semuanya. Nah, sekarang sebelum saya kasih latihan, ada pertanyaan tidak? Tabel yang premi belum dijelasin, Bu. Oh, tabel yang premi belum? Oke. Saya kembali ke tabel yang premi. Oke. Sip. Oh, belum ya kemarin ya, baru diskon ya. Oke, kita ke tabel premi. Tabel premi, sebentar. Ada di PPT 73. PPT 73 ya. Oke. Nah, kira-kira bedanya apa nih tabel premi dengan tabel diskon? Yang pertama, nilai obligasinya itu pasti lebih tinggi dari nilai pari atau nilai face value-nya ya. Oke. Kemudian yang kedua perbedaannya lagi, yaitu di sini adalah interest to be paid ya. Kita lihat, kalau yang premium ini pasti lebih tinggi dibandingkan dengan interest expense. Karena apa? Karena bunga obligasinya lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar. Kemudian amortisasi preminya yang C, itu kalau premium itu adalah bunga yang dibayarkan dikurangi dengan interest expense. Kalau yang diskon kan kebalikannya. Diskon itu kita mencari amortisasi diskon, interest expense dikurangi dengan apa? Interest to be paid. Kebalikannya. Sampai di sini sudah, boleh dilanjut? Oke. Nah, kita sekarang melihat nilai obligasi akhir di akhir tahun pertama. Kalau diskon, nilai akhir di tahun pertama itu adalah nilai awal ditambah dengan amortisasi diskon. Ya kan? Nah, kalau premium kebalikannya, nilai obligasi awal dikurangi dengan amortisasi premium. Itu bedanya. Dikurang terus sampai dengan tanggal jatuh tempo, nilai obligasinya harus sebesar nilai parinya atau nilai nominalnya ya. Oke, dalam hal ini adalah 100.000. Dalam hal ini adalah 100.000 ya, oke? Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Perbedaannya hanya di situ saja. Sama nanti perbedaannya di jurnal. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan loh. Harus tanya yang belum bisa, jangan diem. Karena ini nanti akan Anda temuin lagi di semester 4. Akuntansi harus jago-jago. Oke, nggak ada pertanyaan? Aman ya, nggak ada ya? Gimana Julia? Mananya, Bu? Beda jurnalnya di bagian mananya? Pertanyaan bagus. Beda jurnalnya di bagian mananya? Oke, nah kalau premium, kita lihat interest expense debit 4324, kemudian
bonds payable, debit, amortisasinya 676. Kreditnya apa? Kreditnya? Ayo. Kreditnya adalah cash 5.000. Bedanya di mana? Bedanya adalah di bonds payable. Kalau diskon, bonds payable-nya itu di kredit, amortisasinya. Kalau premium, bonds payable-nya itu di debit. Kenapa di debit? Karena pada awalnya bonds payable-nya itu kan kita catat di atas 100.000, yaitu 108, 111. Setiap kita mencatat jurnal amortisasi premium, maka bonds payable-nya harus kita debit untuk mengurangi yang 8.111 itu ya. Kita debit pada tanggal jatuh tempo, nilai bonds payable-nya tinggal 100.000. Jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, Makasih, jelas Bu. banget. Ada lagi yang lain silakan. Ibu, Ya, ini PV pokok sama PV bunganya tetap sama kan Bu ya? Apa tadi? Rumus PV pokok sama PV bunganya tetap sama. Oh sama. Rumusnya cuma satu itu aja sama. Ada lagi yang lain? Enggak ada? Enggak ada kayaknya ya. Sudah jelas semuanya? Pertanyaan saya, pada tanggal jatuh tempo yang premium ini, pada tanggal jatuh tempo, gimana jurnalnya? Pada tanggal jatuh tempo. Nggak usah lama-lama kalau jatuh tempo itu. Gimana ya? Interest payable, bonds payable, sama cash, Bu. Gimana? Interest payable, bonds payable, sama cash. Iya, interest payable, bond payable, pada cash. Dibayarnya tanggal 1 Januari. Ya. Oke. Jadi kita masih harus wajib bayar bunga lagi ya. Bunganya lagi. Oke. Oke, kemudian ada pertanyaan yang lain? Enggak ada? Oke. Kalau enggak ada, hari ini saya kasih latihan 2, nanti Anda kerjakan, Anda kumpulkan di e-learning ya. Oke, mungkin jamnya saya tambahin. Kita deadline-nya sampai jam berapa? Jam 4? Cukup? 2 soal. Jam 4? Cukup ya? Oke, soal yang pertama. Kita masih pakai yang PPT 73. Nilainya Anda ganti 500.000, itu kan 100.000. Anda ganti 500.000. Sudah? Kemudian bunganya itu adalah 12%. Di situ 10% Anda ganti 12%. Sudah?
Diterbitkannya sama, kita samakan aja tanggal 1 Januari 2014. Kemudian obligasi ini umurnya adalah 3 tahun saja, nggak usah banyak-banyak. 3 tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Obligasi ini diterbitkan pada saat tingkat bunga efektifnya itu adalah 10%. Ada pertanyaan? Jelas ya? Iya, Jadi nanti kira-kira diskon atau premi? Bu, Ya, yang jumlah uangnya yang 100.000 diganti berapa ya, Bu, tadi? 500 ribu. Diganti 500 ribu. Ada lagi? Niko? Premi atau diskon kira-kira? Premi, Bu. Oh, oke, premi. Ingat-ingat bunganya dibayar setahun sekali ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, soal yang kedua. Pertanyaannya, Anda buat jurnal yang diperlukan dari tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Tanggalnya diurutkan ya. Jangan lompat-lompat, tanggalnya harus urut. 1 Januari 2014 dulu, kemudian 31 Desember 2014, terus, sampai dengan tanggal jatuh tempo, yang jelas umurnya 3 tahun. Oke. Sudah? Sekarang soal yang kedua. Bentar lagi. Soal nomor 2, sama. Nah, yang tadi kita masih pakai PPT 73 ya. Yang 100.000 Anda ganti dengan 250.000. 100.000 Anda ganti dengan 250.000. Kemudian bunganya Anda ganti dengan 8%. Bunga obligasinya 8%. Jangka waktunya obligasi sama 3 tahun. Diterbitkannya sama 1 Januari 2014. Kemudian bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Satu Januari dan 1 Juli. Oke. Obligasi ini diterbitkan pada saat tingkat bunga efektifnya adalah 10%. Diterbitkan pada saat %10. Sudah? Pertanyaannya sama, Anda buat jurnal yang diperlukan. Oke. Gampang kan? Nah, asal Anda sudah tahu cara mencari penerbitannya, harga jualnya, saya bolak-balik kemana-kemana, wah Anda mah sambil merem juga bisa. Oke, ya. Silakan, ada pertanyaan?
Oke, kita sepakat deadline-nya sampai jam berapa? Jam 4? Setengah 5. 5 Bu boleh. Jam 5 boleh, Bu. Oh, jam 5. Oke, saya ngikut loh. Jawabannya harus benar loh. Saya ngikut loh ini loh. Wah, enak kan? Saya bikin nanti jam 5 deadline-nya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh dikerjakan. Offline boleh, mau online boleh. Pilih yang mana, bebas. Offline. Oh, Tiara offline. Yang Offline, lain? Bu. Oh, offline. Yang lain lagi? Offline, Ya? Bu. Oh, offline. Oh, ada yang online. Siapa yang online tadi? Oh, offline. Ya, oke. Tapi jawabannya harus benar ya, sampai jam 5 soalnya ya. Oke, Bu. Oke. Kok apa ketua kelasnya nggak ada suaranya nih? Vito jangan-jangan lari nih. Kemana nih Vito nih? Oh, Banjir, Bu, banjir. Oh. Oke, ya. Ada kerjakan. Saya tunggu nanti sampai jam 5. Kalau ada pertanyaan nanti di grup ya. Oke. Oke, Bu. Siap-siap semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Semuanya kasih, udah Bu. absen? Mau saya close? Udah absen semuanya? Oh iya. Sudah, Bu. Oke. Udah. Terima kasih, Bu. Oke ya.